Ya, shalom jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sempatkan waktu hadir dalam ibadah hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Satu ayat yang saya beri untuk kita bacakan dan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan dalam belajar firman Tuhan ini. Ya, kalau saudara sudah temukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Tuhan perisaiku. Ayat yang ke-7 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Firman Tuhan ini dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini seperti tema kita renungkan bersama-sama, yaitu mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita boleh bacakan bersama-sama ini memberitahukan kepada kita tentang kebesaran Tuhan yang diucapkan, yang diagungkan oleh Raja Daud melalui firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang bisa menggantikan kemahakuasaan Tuhan kita? Apakah ada yang mampu melampaui kebesaran Tuhan kita? Tuhan yang kita sembah mempunyai nama, yaitu Tuhan Yesus. Pada mulanya, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ada, karena Dia adalah firman yang adalah Allah. 100% Allah, 100% Duata, 100% Jubata, 100% Tuhan yang sebenarnya, yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang juga rela meninggalkan tahta kemuliaannya di surga, turun ke dunia menjadi manusia. Apakah ada manusia yang bisa jadi Tuhan? Apakah ada, Bapak Ibu Saudara, manusia yang bisa jadi Tuhan? Jawabannya cebisik, tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus yang kita agungkan, Dia Tuhan yang mampu menjadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan, tetapi Tuhan mampu menjadi manusia ketika Tuhan Yesus menggenapi karya penebusannya menjadi juru selamat, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, itulah bukti kebesaran Tuhan Yesus. Dan saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum semua yang ada di bumi ini diciptakan, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ada. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang berani menentang Tuhan Yesus? Apakah ada yang berani melawan Tuhan Yesus? Manusia yang adalah ciptaan Tuhan banyak menciptakan aturan tradisi adat istiadat, tetapi kebanyakan yang menyimpang dari firman Allah. Itulah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya tradisi adat istiadat itu harus diselaraskan, harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan yang maha sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang maha sempurna
sempurna dikatakan oleh Daud adalah kekuatan dan perisai. Bapak Ibu Saudara, Daud menyadari keterbatasannya sebagai manusia, ketidakberdayaan dia sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, Daud mengakui itu. Sekalipun Daud punya jabatan seorang raja, memimpin kerajaan Israel Yehuda, memimpin kerajaan Israel. Sebelum kerajaan Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Bapak Ibu, Daud tidak menyombongkan dirinya, sekalipun Daud punya jabatan raja. Daud tidak menyombongkan dirinya, sekalipun Daud punya jabatan raja. Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya jabatan, masih mengandalkan kekuatan manusia kita, masih mengandalkan logika manusiawi kita untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia yang penuh dengan berbagai persoalan. Sangatlah celaka, Bapak Ibu Saudara. Mari kita merendahkan diri kita seperti Daud. Daud sekalipun punya jabatan yang lebih tinggi di atas rakyat Israel, Daud merendahkan dirinya, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa Tuhanku adalah kekuatanku dan perisaiku. Inilah kerendahan hati seorang raja Daud, Bapak Ibu, yang harus kita teladani. Daud juga mengakui kelemahannya sebagai manusia. Daud mengakui ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Begitu juga harusnya kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan kita? Harta, kekayaan, jabatan, kemewahan, atau apakah yang kita punya dalam hidup kita yang mau kita banggakan dalam hidup ini, yang kita selama ini agungkan, yang selama ini kita besar-besarkan, Bapak Ibu? Semuanya itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup ini sebenarnya. Daud mengakui dia tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan masalah yang dia alami dalam hidupnya selama dia masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya Daud memilih untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah Daud menemukan kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat indah, Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati, Daud katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan ini yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan tulis tampilkan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, karena Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai yang dapat menolong kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari yang penuh dengan tantangan dan berbagai masalah. Maukah Bapak Ibu Saudara andalkan Tuhan Yesus sama seperti Daud? Sungguh Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisai yang sempurna, yang sangat mampu untuk menolong kita ketika kita mengalami berbagai tantangan dan berbagai masalah yang menerpa hidup kita. Amin. Firman Tuhan ini kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus. Sungguh benar adanya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kami dan perisai kami yang sanggup menolong kami. Ajarlah kami, Tuhan Yesus, untuk kami semakin lebih dekat kepada-Mu dan semakin lebih mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah penolong yang sempurna, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup memberikan jalan keluar setiap persoalan hidup kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Terima kasih
firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WL. Silakan.